Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pagi malam Sabtu tanggal 4 Februari 2023, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat kita melaksanakan sebagaimana biasanya. Pada malam ini, pagi yang berbahagia ini, sambil kita menunggu subuh, maka kita membaca yaitu sedikit daripada pelajaran kita, pengajian kita, yaitu menerangkan yaitu yang wajib mandi itu ada 5 perkara. Tentang masalah wajib mandi, fardu'in tentang wajib mandi. Yang pertama wajib mandi yaitu pada orang mati, yang bukan mati syahid. Wajib mandi yaitu pada orang mati yang bukan mati syahid. Ini khusus dari orang Islam. Orang Islam mati yang bukan mati syahid, maka wajib mandi. Yang kedua, haid. Orang Islam yang berhaid, maka wajib mandi. Yang ketiga, nifas. Orang Islam yang bernifas, wajib mandi. Yang keempat, wiladah. Orang Islam yang wiladah, wajib mandi. Yang kelima, junub. Orang Islam yang berjunub wajib mandi. Bertemu 2 hitan atau dengan mayat sekalipun wajib mandi. Atau dengan binatang atau dengan ikan walaupun tidak keluar yaitu mani, wajib mandi. Inna taqa khatanani faqat wajaba ghuslu wa in lam yamdil. Apabila bertemu 2 khatam, maka wajiblah mandi sekalipun tidak keluar mani. Ini hadis Muslim. Apabila seorang wanita sudah mandi junub, seorang wanita sudah mandi junub, kemudian keluarlah ia maninya yang tersisa, niscaya wajib mandi ulang. Pada saat itu juga wajib mandi ulang. Atau bukan pada saat itu, setelah dia mandi, kemudian duduk-duduk, sudah berjam-jam dia duduk, kemudian keluarlah maninya yang tersisa, maka wajib mengulangkan mandi junub tersebut. Atau bukan demikian, sudah tidur, sudah mandi lalu tidur, malam ataupun siang, kemudian keluar maninya, maka wajib mandi ulang, sebagaimana hadis daripada Muslim tadi. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu punya cerita, Ummu Salamah, istri daripada Nabi baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu persatuan kelompok wanita pada saat itu, datanglah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Ummu Salim
beserta dengan saibah, yaitu berkata ia, demi Allah tiada aku malu demi kebenaran dalam Islam ya Rasulullah. Wanita itu bertanya, yaitu tentang masalah mimpi. Mimpi itu wajib mandi. Mimpi wajib mandi. Dijawab oleh Rasulullah, na'am idza ra'aitu ma'a. Dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, apabila engkau lihat maninya, wajib mandi. Kalau itulah sudah jelas, maka kita berhati-hati untuk memperhatikan diri kita sendiri, supaya jangan tertinggal daripada kewajiban yang ada pada diri kita. Jikalau ihtilam, tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi. Haram pada orang yang junub. Haram pada orang yang berjunub, yaitu orang Islam. Haram pada orang Islam yang berjunub berhenti di dalam masjid. Siapa saja, laki ataupun perempuan. Atau berjalan berulang-ulang di dalam masjid. Ini haram hukumnya. Dan haram orang yang berjunub itu bertemom dengan tanah masjid. Bertemom dengan tanah yang ada di dalam masjid, perkarangan masjid. Maka haram bagi orang yang berjunub temom, yaitu dengan tanah yang ada di perkarangan masjid. Mengikut juga tanah yang ada di dalam masjid, di perkarangan masjid, haram untuk temom oleh orang berjunub. Apalagi air wudu yang ada di kulah air. Air wudu yang ada di kulah air masjid, lalu kita ambil untuk mandi. Lebih-lebih lagi haram. La yaqral junubu wal khaidu syai'a minal Qur'ani. Tidak boleh membaca oleh seorang yang berjunub, oleh orang yang berhaid, oleh orang yang sesuatu membaca akan sesuatu di dalam Al-Quran. Daripada Tirmizi. Haram membaca oleh orang yang berjunub, oleh orang yang berhaid, yaitu kalimat-kalimat, huruf-huruf di dalam Al-Quran. Tidak haram orang yang berjunub, yaitu membaca tasbih. Orang yang berjunub tidak haram membaca tasbih, atau membaca tahlil, atau membaca selawat, atau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ketika bersin. Ini tidak haram. Maka dengan demikian, fardu mandi ini dua perkara. Fardu mandi dua perkara. Yang pertama niat, yaitu dengan hati kita niat. Nawaitu raf'al hadasi akbari an jami'il badani farada lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasi akbari an jami'i badani farada lillahi ta'ala. Mengangkat, aku mengangkat akan hadas yang besar
daripada sekalian badan fardu karena Allah Ta'ala. Ini kita niat di dalam hati. Baru kita tuangkan air, yaitu sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sunatnya, yaitu sunat dari arah sebelah kanan. Itu dari pasal yang yang sesudahnya. Yang kedua, meratakan air di seluruh celah-celah anggota badan. Baik pun di celah-celah anggota badan itu, di celah kuku ataupun di celah kuping, yaitu telinga kita, ataupun rambut, ini adalah berkewajiban. Berkewajiban, yaitu untuk meratakan air. Sampai air itu ke farji-farji, celah-celah. Itu wajib meratakan, menyampaikan air. Dan ketika mandi, yaitu wajib jongkok. Dijongkok supaya ratanya air dan disiram dengan dengan rapi supaya lebih jelas, karena ini untuk menghilangkan daripada najis dan hadas yang besar pada tubuh badan kita. Pada wanita haid pula haram yaitu bersetubuh. Pada wanita haid haram bersetubuh. Barang siapa yang mengiktikadkan, baik laki ataupun perempuan, karena dikatakan barang siapa. Barang siapa yang mengiktikadkan harus ataupun boleh bersetubuh wanita haid oleh sendirinya ataupun oleh suaminya, maka hukumnya menjadi kafir. Maka kekafiran kita tidak usah kita cari, tapi apabila membatalkan satu hukum, maka menjadi kita kafir. Barang siapa yang mengiktikadkan, kita iktikadkan yang bahwa itu harus, boleh-boleh saja, maka kita menjadi kafir. Jika seorang perempuan yang bernifas 60 hari, maka suci ia, kemudian melihat daripada darahnya, itu darah haid. Selama 60 hari, iaitu sudah suci dia. Kemudian melihat darahnya, itu darah haid. Maka haram bagi wanita haid itu, yaitu 10 perkara. Ini haram. Melihat darahnya, darah haid. Kembali lagi tadi, apabila seorang wanita sudah bernifas selama 60 hari, maka bersuci ia. Kemudian melihat darahnya, itu bukan darah nifas, tapi darah haid. Titik. Kemudian haram pada wanita yang berhaid itu ada 10 macam. Yang pertama, haram pada wanita haid. Yang di atas nifas, tapi ini haid, tapi saban, sama. Masuk masjid. Yang kedua, berpuasa. Bagi wanita haid haram berpuasa, tapi wajib mengqadha puasa. Haram berpuasa pada saat haid di dalam bulan suci Ramadan. Wajib mengqadha puasa di luar bulan suci Ramadan. Tidak wajib mengqadha solat di dalam waktu haid bagi wanita. Bagi si laki-laki wajib mengqadha kapan saja tinggal, sengaja ataupun tidak sengaja. Bagi wanita haid, maka
wajib mengqadha puasa, tidak wajib mengqadha solatnya. Dengan salah. Yang ketiga, haram bersentuhan, yaitu suaminya. Haram disentuh oleh suaminya pada saat haid. Atau diminta sentuhan, juga haram. Di antara pusat dan lutut. Yang keempat, haram pada waktu haid, yaitu tawaf. Tawaf. Tawaf ini sunat, apalagi solat. Yang sunat saja tidak boleh, apalagi yang wajib. Yang kelima, haram ditalak oleh suami pada saat berhaid. Maka kita selaku orang suami, kalau mau mentalak isterinya, jangan waktu masa haid. Maka dosa besar. Itu hukumnya haram. Harus mengerti. Kita hukum haram harus kita pahami. Yang keenam, haram mandi haid di dalam haid. Bagi wanita sedang haid, haidnya ada batas, misalnya 5 hari ataupun 6 hari ataupun sekecup mata ataupun 15 hari selambat-lambat haid. Kemudian dia mandi sebelum masih ada. Pada saat masih ada, bukan mandi biasa, mandi yang diucapkan mandi haid. Itu haram hukumnya. Karena mandi di dalam keadaan masih berhaid. Masih di dalam haid mandi, itu hukumnya haram. Yang ketujuh, haram bagi wanita haid itu membaca Quran. Membaca Quran itu haram hukumnya. Yang dibolehkan sebagaimana yang di atas tadi, yaitu berzikir, bertahmid, bertahlil, berselawat, itu silakan. Tapi Quran tidak boleh dibaca. Diperbanyak selawat supaya Allah memberi perlindungan, diperbanyak zikir supaya Allah selalu menjaga kita dalam keadaan diganggu oleh syaitan. Yang kedelapan, wanita yang berhaid haram minta disetubuhi. Haram hukumnya. Itu hukumnya haram. Yang kesembilan, tidak boleh, hukumnya haram salat ataupun qadha salat oleh wanita haid. Itu sama seperti di atas, keterangan jelas yang di atas. Yang ke-10, haram masuk ke dalam masjid. Ini sama dengan hukum yaitu yang di atas, yaitu pada orang nifas dan orang haid, ini sama hukumnya. Haram masuk ke dalam masjid. Sekalipun yaitu menyapu masjid bagi orang haid. Ini saya haid enggak apa-apa, saya masuk masjid, menyapu masjid, ingin beribadah. Ini hukumnya tetap haram. Atau mengambil sesuatu. Ada keperluan sesuatu, masuk ke masjid. Itu juga hukumnya haram. Meskipun mau menyapu masjid ataupun ada sesuatu, ini tetap hukumnya haram bagi wanita haid masuk ke dalam masjid. Kecuali yaitu untuk menyelamatkan diri pada waktu malam ataupun pada dikejar oleh binatang, ataupun malam yaitu ada yang berbahaya, lalu dalam mencari perlindungan lari ke masjid, itu tidak mengapa.
seperti waktu tsunami. Waktu tsunami banyak orang selamat di dalam masjid. Ada yang berhid, ada yang tidak berhid, bermacam-macam. Kadang-kadang ada yang masih berjunub jam 9 pagi. Kadang-kadang orang malas, enggak solat subuh. Bangun jam 8 sudah sibuk dengan anak-anak. Enggak sempat mandi, sudah datang tsunami. Maka lari ke masjid. Lari ke masjid. Itu tidak haram karena sudah darurat untuk menyelamatkan diri. Tidak haram. Tapi kalau memang kita sudah berhid atau berjunub atau nifas, itu tetap haram masuk ke dalam masjid. Ini hukumnya haram. Di dalam ringkasan ini yang mudah-mudahan penyampaian bermanfaat, yaitu kepada kita semua bisa, yaitu menjadi yang lebih baik di dalam menjaga diri, beramal, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat ringkas ini diambil, yaitu satu persatu, diulang-ulang satu persatu. Mudah-mudahan Allah memberikan di dalam penyampaian ini rahmat di dalam beramal. Jangan sudah didengar tapi tidak diamalkan. Ini diamalkan karena hukum ini hukum fardu'in hidup sehari-hari. Jangan yaitu melumuri dengan yaitu kejahatan diri sendiri. Ini termasuk kejahatan diri sendiri. Karena apa? Kita melumuri dengan najis dan kotoran-kotoran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan ibadah kita yang kita lakukan? Kadang-kadang kita rajin ibadah, tapi tubuh kita tidak suci. Kadang-kadang kita rajin berzikir, bertahmid dan tahlil dan lain sebagainya, mengerjakan yaitu amal berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang rajin juga pada tiap-tiap hari Jumaat, yaitu datang untuk membuat wirid Yasin, membuat ini, membuat itu, organisasi dalam kehidupan di kampung-kampung, yaitu masing-masing daerah. Pada saat itu kita tidak suci, tidak tahu, anak datang aja supaya enggak enak. Itu sama kawan-kawan datang. Datang sampai situ baca Yasin, tapi tubuh kita kotor. Sama juga seperti surah yang tadi, anjing masuk masjid. Maka ini harus diperhatikan, yaitu karena hukum tidak boleh dibuat-buat, dan hukum tidak boleh yaitu dijadi-jadikan, dan hukum tidak boleh dimain-mainkan. Hukum tetap hukum, haram tetap haram, wajib tetap wajib, boleh tetap boleh, tidak boleh tetap tidak boleh. Yang ya, yang bukan. Ini bukan permainan. Maka jangan kadang-kadang masih berhid karena ikut organisasi, pakai pimpus hingga masuk ke dalam masjid. Sama juga hukumnya seperti anjing masuk masjid. Kadang-kadang supaya pas organisasi, ada acara wiridan, padahal kotor, berhid, pakai pimpus, lalu datang ke tempat itu baca Yasin. Itu hukumnya haram. Maka kalau memang sudah berhid, ya berhid. Tidak boleh main-main di dalam hukum agama Islam. Maka mohon perhatian, yaitu untuk dijaga. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Jangan beribadah organisasi. Benar pada manusia, salah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yang hidup bukan kembali kepada manusia, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar yang kita lakukan, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan benar kita. Tapi kalau kita membenarkan organisasi hidup di dunia, maka salah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membantu kita? Ada organisasi itu yang datang kepada kita, maka harus diperhatikan dengan sebenarnya. Hadirin rahimakumullah.
Semoga selalu mendapat rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa syarahahu rahimahullahu taala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.